Seperti membaca Al-Quran dengan lahan Jawa, kemudian menjadikan bahasa Arab itu bukan bahasa Islam lagi, pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pakaian Islam yang ada di Nusantara ini, akhlak Nabi, ajaran Nabi nggak cocok di Nusantara ini, buat Islam baru yang cocok dengan Nusantara. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah di Probolinggo. Ustadz, saat ini kita dihebohkan dan juga diviralkan dengan Islam Nusantara katanya Ustadz. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara nih Ustadz? Kenapa ada ulama yang pro dan juga ada yang kontra? Apa sebenarnya maksud dari Islam Nusantara ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Banyak memang kita dengar pro dan kontra seperti yang ditanyakan. Kalau saya pelajari, pro dan kontra itu muncul karena perbedaan cara memandang. Kalau kita bicara husnudzan, ya. Kalau kita bicara husnudzan, yang pro, yang ikut menggembor-gemborkan atau mensyiarkan Islam Nusantara, Islam Nusantara, Islam Nusantara, saya dengar dari ucapannya, maksudnya Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara. Islam yang ada di Nusantara. Kalau memang benar ini, maka nggak ada masalah. Memang Islam di Nusantara. Gitu. Islam yang ada di Indonesia ini Islam yang ada di Nusantara. Tidak ada masalah dan tidak perlu dibahas. Islam di Malaysia, Islam di Hadramaut, Islam di Inggris, selesai. Gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan perubahan Islam, tidak ada hubungannya dengan memaksa adat istiadat Nusantara untuk dijadikan ajaran Islam. Hanya Islam yang ada di Nusantara, selesai, nggak ada pembahasan. Kalau kita mau husnudzan, karena saya dengar salah satu yang gembor-gembor itu Islam Nusantara itu maksudnya Islam yang ada di Nusantara. Nggak ada masalah. Yang kontra, mereka itu khawatir merubah Islam, dipaksa Islam itu untuk sesuai dengan Nusantara, adat istiadat agama yang ada di Nusantara. Mereka khawatir itu. Seperti membaca Al-Quran dengan lahan Jawa. Kalau emang ini nggak pas gitu loh. Kemudian menjadikan bahasa Arab itu bukan bahasa Islam lagi, pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pakaian Islam yang ada di Nusantara ini, akhlak Nabi, ajaran Nabi nggak cocok di Nusantara ini, buat Islam baru yang cocok dengan Nusantara. Ini mereka khawatir seperti ini gitu loh. Memang kalau memang seperti itu ya tidak bisa dibenarkan, sehingga nanti akan banyak macam-macamnya Islam. Islam Thailand beda lagi, Islamnya Islam Inggris beda lagi, Islamnya Islam Amerika beda lagi, Islamnya
Padahal kita ketahui bersama mulai dahulu sampai saat ini tidak ada pembahasan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syariat Nabi, Al-Quran dan hadis ini panduan orang Islam. Anda di Mekah, Al-Quran dan hadis Nabi. Anda di Amerika, panduan Anda Al-Quran dan hadis Nabi. Anda di Malaysia, panduan Islam, Al-Quran dan hadis Nabi. Anda di Indonesia, Nusantara, panduan Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa dirubah dengan pendapat siapapun. Kalau memang itu tujuannya, ya salah. Inilah kekhawatiran ulama kita, gitu loh. Untuk apa sih ada Islam Nusantara ini, untuk apa? Nah, mereka khawatir larinya itu ke sana. Larinya itu merubah Islam yang di Indonesia ini sesuai disesuaikan adat istiadat, disesuaikan kebiasaan orang yang ada di Nusantara. Kalau kebiasaan yang di Nusantara itu tidak melanggar syariat Nabi, kita sepakat ini tidak ada masalah, gitu loh. Seperti yang tadi kita bahas, ketika orang 40 hari kehamilan, selamatan, kemudian 7 hari setelah wafatnya keluarganya ada seperti hadiah berupa payung, guling, bantal, tikar. Ini kebiasaan, mungkin diambil dari kebiasaan orang-orang sebelum Islam, tapi diislamkan kebiasaan itu. Kalau dulu mungkin nilainya sesajen, tapi sekarang nilainya niatnya sodako. Ini nggak ada masalah, kita setuju gitu loh. Kita setuju. Tapi kalau merubah syariat Islam dengan alasan nggak cocok sama Nusantara, ini nggak bisa dibenarkan. Syariat Islam cocok untuk Indonesia, cocok untuk Amerika, cocok untuk Inggris, cocok untuk Makkah, karena agama-agama Allah, bumi-bumi Allah yang menurunkan syariat Rabbul Alamin. Maka syariatnya Allah sangat cocok di bumi Allah. Itu di Nusantara, itu di Inggris, itu di Malaysia. Pakaian Nabi adalah pakaian yang paling afdal. Anda di Inggris, pakaian Nabi yang paling afdal. Anda di Amerika, pakaian Nabi yang paling afdal. Bahasa Nabi, bahasa yang paling afdal. Karena iman kita kepada Nabi membuat kita sangat cinta kepada Rasul. Cinta kita kepada Rasul membuat semua yang dilakukan Nabi itu kita cintai. Pakaian Nabi adalah pakaian yang kita cintai. Bahasa Nabi, bahasa yang kita cintai. Sunnah Nabi adalah sunnah yang paling kita cintai. Semua yang dari Nabi itu kita cintai. Dan Allah memberi rekomendasi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk kamu. Siapa kamu? Kamu orang Mekah, kamu orang Yaman, kamu orang Inggris, kamu orang Indonesia, kamu Malaysia, kamu Nusantara. Laqad kana lakum, wahai Muslim, di diri Nabi Muhammad uswah hasanah, contoh tauladan yang sangat indah. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau sangat senang dengan basol, bawang. Makanan, termasuk makanan favorit mereka. Makanan dicampur dengan bawang merah yang mentah. Ketika Nabi singgah di rumah Abu Ayyub Ansari, hijrah yang pertama Nabi masuk ke kota Madinah, tinggal di rumah Abu Ayyub Ansari dengan cerita yang panjang. Setiap hari Abu Ayyub memberikan makan kepada Nabi SAW. Dan makanan yang dimakan Nabi, sisa makanannya berebutlah Abu Ayyub dan istrinya untuk makanan, bekas makanan Nabi. Di mana tangan Nabi, beliau berebut untuk makan makanan itu. Suatu saat makanan yang diberikan oleh istri Abu Ayyub tidak dimakan sama sekali oleh Rasulullah. Kaget Abu Ayyub dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak lihat engkau memakan makanan ini. Kenapa ya Rasul?" Beliau mengatakan, "Makanan ini ada bawangnya.
dan bawang itu merusak bau mulut. Ya Abu Ayyub, ini unaji, saya ini berbicara, berdialog dengan para malaikat. Kamu nggak faham, dan mereka terganggu dengan bau mulut yang ada basolnya itu. Maka maaf, kali ini saya nggak bisa makan makanan itu. Lihat bagaimana reaksi orang yang cinta. Maka Abu Ayyub semenjak itu diharamkan bawang masuk ke rumahnya. Udah mulai saat ini tidak boleh bawang masuk ke rumah kita. Kita makan tanpa bawang. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi SAW. Yang nggak disenangi Nabi dia jauhi, walaupun itu kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia makan bawang, tapi Nabi nggak mau bawang, dia tinggalkan itu bawang. Inilah salah satu contoh mahabbah. Maka semua yang dilakukan Nabi, bahasa Nabi, pakaian Nabi, sunnah Nabi, bagi Anda, wahai Muslim, Anda Muslim Nusantara di Indonesia, Anda Muslim Malaysia, Anda Muslim Inggris, Anda Muslim Amerika, Anda Muslim Mekah, wajib menjadi favorit Anda, wajib menjadi nomor satu bagi Anda. Bukan berarti kita dilarang kepada yang lain, lah, tapi nomor satu itu wajib. Kalau itu dilakukan Nabi SAW atau menjadi hal yang ditauladani oleh Rasul SAW. Baik. Kalau kita wajibkan Islam Nusantara pakaiannya pakaian Islam di Nusantara, janganlah pakai pakaian jubah ini pakaiannya Arab. Galah. Kita nggak bahas Arab, kita bahas Rasul. Berani Anda mengatakan pakaian Rasul nggak cocok di Nusantara? Janganlah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Kita nggak bahas Arab, kita bahas Rasul. Berani Anda mengatakan bahasa Rasul nggak cocok di Indonesia? Jika pakaian Islam di Nusantara ini bukan pakaian Nabi SAW, oke, apa yang Anda inginkan? Pakaian Islam Nusantara nggak usah pakai kopiah. Tapi kopiah adalah pakaian Nabi. Dikatakan dalam kitab Sirah Syekh Yusuf An-Nabhani, karena Nabi SAW yalbasu golang suwah. Nabi pakai kopiah. Pakai apa? Pakai belangkon. Anda di Jawa pakai belangkon. Apakah Nusantara ini hanya Jawa saja? Bagaimana dengan Islam yang di Bali? Bagaimana dengan Islam yang di Sumatera? Bagaimana Islam yang di Kalimantan? Kita punya pakaian adat masing-masing. Jawa pakaian adatnya lain dengan Sumatera. Sumatera pakaian adatnya lain dengan Kalimantan. Dan Irian Jaya. Berarti Nusantara ini punya banyak pakaian. Pakaian mana yang kita pilih untuk Islam Nusantara? Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan kalau memang tujuannya ke sana. Kalau memang tujuannya hanya sebagai simbol Islam yang ada di Nusantara, ya nggak ada masalah. Selama tidak ada tujuan di balik itu hal-hal yang merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad, merendahkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi marilah kita mensikapi dengan bijak, tanpa ada caci mencaci. Tugas kita menjelaskan. Orang mau ikut pendapat kita, silahkan. Orang yang nggak sependapat dengan kita, silahkan. Anda bebas berpendapat dan kita bebas berpendapat. Itulah. Ketika kita lihat Anda kurang tepat, pemahamannya Anda kurang benar, maka kita berusaha membenarkan. Kalau Anda terima, alhamdulillah. Jika Anda tetap berpendapat seperti itu dan Anda meyakini itu benar, pendapat kami yang salah, silahkan. Mau diapain? Semua orang bebas berpendapat, gitu. Caci mencaci? Tidak.
menyebut nama seseorang dengan tidak hormat. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Menyebut nama fulan, menyebut nama ustadz ini, kiai ini, habib ini, lah itu bukan cara yang bijak. Itu akan menimbulkan adawah, permusuhan. Itu akan menumbuhkan kebencian yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tabaghadu. Jangan kamu saling benci, jangan kamu saling caci. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan kepada semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami dan semua kru Al-Wafa Tarim, Nabawi TV, semua penonton yang menyaksikan acara ini, baik melalui Al-Wafa Tarim, Nabawi TV atau YouTube atau yang lain, berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Kau ridai, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau berikan kepada hamba-hamba yang mulia, para nabi, para sahabat, para aulia, bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan dan Kau murkahi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.